Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan, ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita, sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama, sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya, setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh,
Mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Siapa yang hadir ke rumah Tuhan dengan rasa penuh dengan sukacita boleh lambaikan tangannya. Wow, semua bersukacita saya yakin karena Tuhan bersama dengan kita. Dan terlebih Tuhan membawa kita menjadi pribadi-pribadi pemenang. Yang percaya boleh katakan amin. Yang mau mengekspresikan sukacita kita, mari bangkit berdiri. Kasih tahu kiri kanan kita, kamu pemenang sejati.
Anda mengalami kemenangan di dalam Tuhan, kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari panggil satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama. Hanya nama Yesus. Oh, oh, oh. Hanya nama. Semua siap melompat buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. Kau yang bertata atas segalanya, surga dan bumi sujud menyembahmu. Kekuatanku hanya bersamamu, ku tak akan goyah. Sebab Kau yang berikan ku pengharapan, berjalan bersama aku pemenang. Lihat kanan kirinya, tunjuk temannya, katakan kamu adalah pemenang sejati. Sekali lagi, sejati. Haleluya. Mari umat pemenang berikan sorak-sorai bagi Allah kita, come on. Sorakan Jesus. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Hey. Come on, ready. Sing it up. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lompat sama-sama yuk. Haleluya. Dibiarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Engkau lebih dari pemenang. Amin. Lebih lagi. Katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hey, Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. angkat tanganmu, katakan. Haleluya. Dibiarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Semua tangan di atas, come on. Hey. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kemenjam, haleluya. Biarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Saudara saja katakan haleluya, haleluya. Hey. Wow, dahsyat. Haleluya. Terus. Boleh lompat, boleh lari. Bagi Tuhan kita kemenangan, kita keluar. Hey. Haleluya. Biarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Once again, come on. Saya lebih dari pemenang. Oh yeah. Woo. Haleluya. Tiga sore paling meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Katakan amin. Katakan sama diri kita sendiri. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi tepuk tangan sore bagi Tuhan kita, saudara. Wow. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu sama-sama, saudara. Jesus. Tak tersembunyi hidupku di matamu, Tuhan Kau yang Maha tahu. Apapun yang terjadi dan ku alami, ku yakin Kau hidup dalamku. Amin, amin. Betapa dalam dan lebarnya kasih-Mu, Tuhan besar setia-Mu. Masa depanku ada dalam rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Immanuel, Kau besertaku. Takkan ku takut, Kau penolongku. Immanuel, namamu disanjung. Dia Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Betapa dalam dan lebarnya kasih-Mu, Tuhan besar setia-Mu. Masa depan
ada dalam rancanganmu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Lagi katakan, oh Immanuel, kau besertaku. Kami tak takut, sebab kau jagai hidupku. Ya. Sama-sama angkat tanganmu, mari sembah Dia, saudaraku. Kau Immanuel, kau Immanuel. Haleluya. Dia yang memegang tanganmu, Dia yang memegang hidupmu. Taruh pengharapanmu hanya ke dalam Dia saja, saudaraku. Oh, Dia Haleluya. Oh, sharararamo, chererarare, yararama, haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu, saudara, arahkan kepada Dia. Immanuel. Oh, Jesus. Yes, jika Allah yang bersertaku, kami tidak takut. Lewati badai, lewati lembah, kami tak takut, sebab Engkau Allah perkasa yang menyertai setiap kami, anak-anak-Mu yang mari saudara saja angkat kedua belah tanganmu, katakan ini. Immanuel. Oh Tuhan Yesus, Kau
baik, Engkau baik. Saat kami merasa sendiri, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang terus menyertai kami dengan setia. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami meragukan kuasa-Mu. Tapi biarlah mata kami tercelingkan malam ini. Kalau kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami, Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami. Oh, bebaskan dirimu, nikmati hadiratnya saudara. Oh, alami kuasanya mengalir saat ini, yang mau menyatakan diri terhadap Engkau, pribadi lepas pribadi. Mari respon itu saudara. Oh, terus sembah Dia. Haleluya. Oh,
Engkau menyatakan dirimu kepada setiap pribadi kami. Oh, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Tuhan Yesus, jamah kami, Tuhan, jamah kami. Kami buka hati kami. Sembahan, sembahan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau besar Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu
Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita satukan hati di dalam syafaat. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih atas hari ini. Kami ucap syukur atas segala penyertaan Allah Bapa yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami tetap melihat atas kebaikan Allah yang ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Bapak, juga kami ucap syukur, terima kasih atas jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk digembalakan di wadah kami, yang tertanam di wadah kami ini Tuhan. Jadikan setiap jemaat-Mu yang ada, yang tertanam ini Tuhan, menjadi jemaat yang didewasakan, menjadi jemaat yang memiliki hati yang takut akan Allah, memiliki jemaat yang memiliki hati yang selalu intim dengan Tuhan, rajin untuk membaca Alkitab, yang bersatu teduh, dan memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan dalam kehidupan mereka. Dewasakan mereka dalam kehidupan tertanam di dalam wadah kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, yang Kau tempatkan untuk menggembalakan kami ya Tuhan. Berikan hati pembapaan, hati yang mengayomi kami semua ya Tuhan. Tempatkan visi misi atas hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menuntun kami bergerak seturut daripada kehendak visi misi Allah di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Jadikan gereja kami, gereja yang ikut menuai di akhir zaman ini Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Beni Gunawan sebagai pelaksana harian, Tuhan yang tetap menyertai hamba-Mu ini Tuhan, yang menyertai pelayanannya kemanapun hamba-Mu ini pergi melayani Tuhan, tetap urapan Allah menyertainya Tuhan. Dan juga kuat kuasa yang daripada Allah juga menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Bapak, juga kami berdoa untuk kelima wakil gembala yang Tuhan percayakan mendampingi daripada gembala kami di Rayon 2 ini Tuhan. Tuhan, sekiranya ada satu sinergi atas 5 wakil gembala kami dalam pelayanannya untuk menopang daripada gembala pembina kami ini Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati visi misi yang Tuhan juga tempatkan dalam hati mereka. Sehingga ketika mereka menjalankan daripada pelayanan mereka, mereka akan bergerak secara sinergi dengan gembala kami seturut daripada visi misi yang Tuhan berikan kepada wadah kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami ucap syukur dengan presiden dan wakil presiden yang ada. Tuhan, kami percaya ada satu rencana Allah yang Tuhan tempatkan atas pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya nama Tuhan Yesus pun akan tetap dinyatakan, dimuliakan di negeri kami bangsa ini Tuhan. Kau yang memberkati tanah air kami, di mana kami hidup, di mana kami mencari nafkah di tanah air ini Tuhan. Ada satu berkat yang luar biasa atas negeri bangsa kami, ada satu kerukunan, ada satu toleransi yang ada. Terutama hati yang takut akan Allah juga Tuhan tempatkan atas negeri bangsa kami ini Tuhan. Terutama untuk TNI, Polri yang Tuhan tempatkan sebagai penjaga daripada negeri bangsa kami ini Tuhan. Kemudian juga Tuhan yang Kau memberkati daripada menteri kabinet, Tuhan juga yang memberkati mereka. Sehingga ada satu sinergi dalam melaksanakan tugas negara yang Tuhan percayakan atas mereka bersama dengan pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan juga memberkati daripada ASN yang ada baik di pusat maupun sampai yang di daerah. Tuhan juga yang memberkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan hati yang takut akan Allah dan penuh tanggung jawab. Bukan hanya kepada pimpinan mereka tapi juga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemuda, generasi milenial atas Indonesia ini Tuhan. Generasi yang akan dibangkitkan secara luar biasa. Generasi yang memiliki hati yang takut akan Allah. Generasi yang memiliki hati yang intim dengan Tuhan. Generasi yang menolak untuk melakukan segala kejahatan. Kami juga mau patahkan segala roh-roh anarki, pepecah belah atas negeri bangsa kami ini Tuhan. Kami mau tolak itu semua dalam nama Yesus. Namun kami percaya kasih anugerah, perlindungan kuat kuasa darah Yesus ada atas negeri bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa dan menyambut atas firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami percaya di dalam setiap firman-Mu ini Tuhan ada suatu urapan yang dahsyat yang akan memberikan kekuatan atas kami, jalan keluar, pengharapan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, pengurapan yang dahsyat ada dalam bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang dikatakannya
bukan karena akal budinya, tetapi karena urapan Roh Kudus itulah yang mengajar untuk diungkapkan. Sehingga firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan tertanam dalam kedua hati kami untuk terus bertunas, bertumbuh, yang akhirnya membuahkan buah karakter bagi kami, untuk kami dapat menyatakan terang, garam dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji namamu, haleluya, amin. Dengan judul Covered by Love. Dipenuhi, ditutup bungkus, dilindungi oleh kasih. Mari kita membaca ayat temanya dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-19. Alkitab berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan banyak hal. Termasuk di dalamnya adalah kita kehilangan kasih. Manusia agak sukar, bahkan sulit mengasihi satu dengan yang lain. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, melalui kematian Tuhan Yesus memulihkan segala sesuatunya. Hari ini kita seharusnya bisa mengasihi, kenapa? Karena kita terlebih dahulu menerima kasih itu dari Tuhan. Kita bisa mengasihi bukan karena kita bisa, tapi karena kita pernah dikasihi. Dan kita juga mau mengasihi. Bapak Ibu, hari ini saya mau bawa tema ini kepada keluarga dan pernikahan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, saya mau perlihatkan ada dua pernikahan yang sangat menentukan sebetulnya di dalam sejarah manusia. Tapi sayang, pernikahan ini juga ternyata bukan pernikahan yang sempurna. Mari kita lihat pasangan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang tercatat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Alkitab berkata perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, pasangan yang pertama yang Alkitab katakan adalah pasangan yang sebetulnya masih hidup di dalam kesempurnaan. Mereka segambar dan serupa dengan Allah, belum ada dosa pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Mereka sebagai suami istri bersama-sama, tetapi kita melihat ternyata dalam kesempurnaan pun mereka bisa melakukan kesalahan dan kelemahan. Ketika perempuan itu melihat buah itu, dia mulai tertarik dan si iblis melalui ular berkata, Hawa, ketika kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis mulai memberikan sebuah inspirasi jahat bahwa manusia bisa seperti Allah dengan melanggar firman-Nya. Dengan kata lain, iblis berkata, Tuhan itu membohongi kamu supaya enggak tersaingi. Dan itu menarik hati dari Hawa. Sehingga saya boleh ambil kesimpulan, Hawa itu adalah satu pribadi yang mudah tergoda, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia melihat itu, dia mulai ambil itu Bapak Ibu Saudara, dan dia makan itu. Dan kemudian memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jadi suaminya itu Bapak Ibu Saudara gak jauh dari dia. Adam itu ada dekat dengan istrinya. Nah, tapi anehnya kok Adam tidak melakukan apa-apa. Sehingga saya tulis di situ kesimpulannya adalah Adam itu do nothing. Harusnya kan dia bertindak sesuatu. Ketika dia lihat istrinya mau makan buah itu, mulai tertarik dan mau makan buah itu, harusnya kan dia ngomong, how. Hawa itu nama Chinese-nya dari Hawa, Bapak Ibu Saudara. How. Jadi Indonesianya Hawa, terus bahasa Inggrisnya if gitu Bapak Ibu Saudara ya. Chinese-nya how.
Tapi orang Batak gak mau kalah. Enggak Pak, Hawa itu orang Batak. Dia boru Huta Barat karena diambil dari tulang rusuk sebelah kiri. Kiri itu menunjukkan arah barat. Jadi borunya Huta Barat. Teruskan Bapak Ibu Saudara ya, kok ke situ ya. Mari Bapak Ibu Saudara. Ketika Hawa harusnya ketika mau ambil buah itu, harusnya kan Adam berkata, jangan Hawa ingat. Bukankah Tuhan yang menyuruh kita jangan pernah makan buah itu? Kenapa? Karena ketika kita makan, maka kita akan mati. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, Adam kok diem aja. Berapa banyak pria-pria Bapak Ibu Saudara, diam aja. Tidak melakukan apa-apa. Sehingga banyak ibu-ibu berkata, aduh Pak suami saya diam aja di rumah. Saya udah capek, buang sampah, beresin ini dan itu. Suami saya main game, diam aja. Ada yang seperti itu, gak usah ngangkat tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi sebaliknya juga para pria suka mengeluh, aduh Pak, saya kalau udah diajak jalan-jalan Pak, aduh repot Pak. Istri saya mudah tertarik sana sini. Toko parfum, toko sepatu, toko baju. Udah dicoba tuh baju dari warna putih sampai warna merah, dari ukuran S sampai ukuran XL, dicoba semuanya. Lalu kemudian kosmetik dicoba, sudah ada 5 garis bekas lipstik dari warna merah sampai ungu Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dicoba sepatu dari ukuran 33 sampai 35. Ujung-ujungnya nanti lagi ya Mbak ya, saya cari-cari dulu, lihat-lihat dulu. Aduh Bapak Ibu Saudara, banyak suami-suami juga mengeluh seperti itu. Tapi memang itu dari awalnya Bapak Ibu Saudara lihat. Itu hal-hal yang sepele. Tapi ini hal-hal yang serius. Adam itu tidak melakukan apapun ketika istrinya mau melakukan pelanggaran. Dan Hawa juga mudah tertarik. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka jadi saling menyalahkan. Tuhan berkata, apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu kemudian Adam menjawab, perempuan. Dia salahkan perempuan. Padahal dulu waktu Hawa dibawa, Adam berkata, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Engkaulah pelabuhan cintaku, dermaga hatiku. Sampai Hawa menjawab, emangnya gua Tanjung Priuk? Bapak Ibu Saudara, tapi ketika terjadi hal seperti ini, perempuan lagi nyebutnya perempuan. Bukan istriku. Dan yang kau tempatkan, dia nyalahin Tuhan lagi Bapak Ibu Saudara. Dia yang memberi. Ya kalau dia yang memberi, kenapa kamu terima? Kenapa kamu diam saja? Dan kemudian ditanya lagi kepada perempuan, ular yang memperdayakan aku. Ular mulai deg-degan. Dia mau nyalahin siapa ya, semua binatang udah lari Bapak Ibu Saudara. Itu adalah pasangan pertama yang mempengaruhi dunia, bapak dan ibu secara jasmani. Nah kita lihat sekarang yang kedua Bapak Ibu Saudara. Pasangan yang kedua adalah Abram dan Sarah. Saya menilai ini adalah bapak dan ibu secara rohani. Abram satu kali dapatkan janji dari Tuhan. Tuhan berkata, kalau ada orang yang bisa menghitung bintang di langit atau pasir di pantai, maka keturunanmu juga bisa dihitung. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu Saudara tidak ada yang bisa menghitung bintang dan juga tidak ada yang bisa menghitung pasir di pantai. Artinya keturunan Abraham begitu banyak luar biasa dan tidak terhitung. Janjinya sudah jelas bahwa Tuhan menginginkan keturunan dari istri yang sah, istri yang pertama. Tetapi ketika ditunggu besoknya Tuhan, setelah Tuhan memberikan janji, besoknya Abraham melihat kok Sarai nggak ngalami apa-apa, nggak ada morning sick, nggak ada mual-mual, setahun ditunggu, nggak juga bertahun-tahun ditunggu, nggak juga, sampai akhirnya Sarah mulai nggak sabar dan dia berkata kepada Abram, iya memang janji Tuhan iya dan amin, tapi mungkin bukan melalui aku. Jadi Sarai mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Hagar memandang rendah akan nyonyanya itu. Berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tuhan kiranya
yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Bapak Ibu Saudara, rupanya Sarah tidak sabar menanti janji Tuhan. Dan Abraham juga punya kelemahan, mudah terpengaruh. Dikasih Hagar, diterima saja. Padahal harusnya dia tahu bahwa dari istri pertama, istri yang sah keturunan itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara lihat bahwa dua pasang suami dan istri yang sangat menentukan ini, ternyata mereka juga punya kelemahan. Bahkan Adam dan Hawa di tengah ketidakadaan dosa, mereka bisa berdosa, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah pernikahan yang mungkin ada sampai hari ini. Ada yang mungkin berkata, anak-anak muda, saya ingin dapatkan pasangan yang sempurna, Pak. Adam memang tidak sempurna. Abraham tidak sempurna. Hawa dan Sarah juga tidak sempurna. Tapi saya mau berdoa supaya saya dapat pasangan yang sempurna. Kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara, saya memperlihatkan ada 3 berita yang saya kumpulkan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sebelah mana? Sebelah sini. Tolong slide-nya berikutnya. Ada seorang wanita di India minta cerai karena suaminya terlalu sempurna. Nah loh Bapak Ibu Saudara. Seorang wanita di India minta cerai karena dia lihat bahwa suaminya sangat mencintainya dan tidak pernah mau bertengkar dengan dia. Sehingga lama-lama dia bosan. Ngapain hidup ini ya? Gak ada sparring partner gitu ya. Serba salah Bapak Ibu Saudara. Nah di bawahnya ada kisah asrama kakak. Bukan kakak sama dede. Kakak ini adalah pemain sepak bola terkenal Bapak Ibu Saudara. Kakak, dia adalah anak Tuhan. Kalau dia mau sepak bola, mau bertanding dia akan berdoa dulu. Hidupnya lurus, tidak pernah berselingkuh. Tidak pernah ada terdengar suara atau berita yang miring kepada dia. Tetapi akhirnya istrinya Bapak Ibu Saudara menceraikan dia. Karena apa? Hidupnya terlalu lurus. Tapi Bapak-Bapak jangan bilang kalau gitu kita boleh nyimpang-nyimpang dikit. Nggak boleh Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan alasan kita untuk melakukan seperti itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara bisa melihat ternyata ada seorang wanita di Uni Emirat Arab juga Bapak Ibu Saudara minta cerai gara-gara suaminya terlalu baik dan sempurna. Dia katakan dia tidak pernah membentak saya, dia tidak pernah menolak keinginan saya, suami yang sempurna. Masih ada yang mau suami sempurna, ternyata cerai juga Bapak Ibu Saudara. Suaminya sempurna, istrinya tidak sempurna Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena inilah pernikahan Bapak Ibu Saudara. Inilah pernikahan. Nah, lalu mungkin bertanya-tanya, Pak kalau kita nggak boleh bercerai, kita harus pertahankan keluarga dan pernikahan. Gimana sedangkan lihat tidak ada sebuah hal yang baik yang saya ceritakan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan yang menetapkan, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Nah jalan keluarnya ada di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan ayat 25. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Alkitab berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara sudah banyak yang mendengar akan firman Tuhan ini. Bahkan mungkin sudah berulang kali dan sudah hafal. Oke Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar akan firman Tuhan ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah istri harus lebih dahulu tunduk kepada suami? Baru setelah itu suami akan mengasihi istri. Atau Bapak Ibu Saudara, suamilah yang harus dulu lebih dahulu mengasihi istrinya. Baru setelah itu istri tunduk kepada suami. Mana yang terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara? Ada yang berkata, ibu-ibu berkata, Pak, seorang istri harus tunduk terlebih dahulu kepada suami. Ibu-ibu yang baik.
Saya percaya ibu-ibu tempat ini seperti itu ya. Istri-istri tempat ini mengakui bahwa saya harus lebih dahulu tunduk. Sebaliknya seorang pria, seorang bapak akan berkata, enggak Pak, harusnya memang suami yang lebih dahulu mengasihi istrinya. Baru setelah itu istri akan tunduk kepada suami. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya tanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak, kalau engkau sudah mengasihi istrimu, tapi ternyata istri enggak tunduk kepadamu, gimana? Pertanyaan yang kedua kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, ketika engkau sudah tunduk kepada suamimu, tapi ternyata suamimu tidak mengasihi engkau, gimana? Tadi ada yang sempat saya dengar, ada yang menjawab, sama-sama Pak, dua-duanya harus. Itu jawaban yang aman, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya, yang saya tadi perlihatkan, seorang suami yang sempurna, ternyata istri tetap gak mau tunduk. Sebaliknya juga ada seorang istri yang begitu sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi suaminya tidak mengasihi dia. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu Saudara? Saya akan baca sekali lagi ayat ini dengan sebuah penekanan yang berbeda. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saya berharap Bapak Ibu dapatkan sesuatu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu Saudara nangkap sesuatu enggak? Saya percaya Bapak Ibu nangkap sesuatu. Bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara yang utama dan yang pertama bukanlah istri tunduk kepada suami. Juga bukan suami yang tunduk kepada yang mengasihi istri. Tapi yang utama adalah Kristus harus ada di situ. Kenapa? Alkitab berkata, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Artinya Bapak Ibu Saudara, seorang suami sebelum dia bisa mengasihi istrinya dengan kasih yang benar, dengan kasih yang sejati, dia harus mengalami dulu kasih Kristus yang sejati itu. Karena kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari sejarah awal manusia sudah kehilangan kasih. Kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang benar. Bapak Ibu Saudara, dan saya bisa mengasihi orang lain sekalipun itu juga adalah pasangan kita, ketika kita mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami kasih Kristus di dalam hidup kita, seorang istri bisa tunduk kepada suami sekalipun suaminya tidak mengasihi dia. Dia bisa tetap tunduk mengasihi suaminya, mendoakan suaminya, mengampuni suaminya. Kenapa? Karena dia lihat Tuhan yang lebih besar yang ada dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di sebuah ibadah oikumene ibu-ibu di kota Bandung. Salah satu gereja yang ada di Jalan Muhammad Ramdan. Saya datang ke sana Bapak Ibu. Dan ketika saya datang, ketua panitianya berkata, Pak minta maaf, minta izin. Nanti sebelum Bapak menyampaikan firman Tuhan, ada seorang ibu yang mau bagikan kesaksian. Oh silakan, saya bilang. Ibu ini naik Bapak Ibu Saudara dan dia bagikan kesaksian. Dia berkata, saya ditinggal sama suami. Suami saya melakukan banyak hal yang jahat. Gak terlalu lama, hanya 15 tahun. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. 15 tahun dia sebut gak lama. 15 tahun itu lama Bapak Ibu Saudara. Anak aja udah bisa jadi remaja. 15 tahun dia berdoa. Dia terus setiap hari mengampuni suaminya. Setiap hari dia ajar anak-anaknya, jangan benci papa. Doakan papamu. Ampuni papamu.
Dan setiap hari, hampir setiap hari Bapak Ibu Saudara, dia lihat suaminya melakukan kejahatan di depan matanya. 15 tahun. Kalau ada orang berkata yang kayak gini, Pak, ngapain dipertahankan lagi pernikahannya? Oke, Bapak Ibu Saudara, orang mungkin berkata seperti itu. Tapi bagi ibu ini, dia melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala sesuatu yang terjadi. Setiap hari dia datang kepada Tuhan yang punya kasih yang jauh lebih besar. Dan kasih Tuhan itu memenuhi hatinya, menyembuhkan setiap lukanya. Dia setiap hari dilukai tapi disembuhkan setiap hari. Dia setiap hari mengampuni, mengajar anaknya. Dan dia lakukan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Dia tetap menghormati suaminya. 15 tahun kemudian suaminya pulang bertobat dan hari ini dipulihkan. Bapak Ibu, ketika saya dengar itu, hampir saya nggak berani maju untuk bagikan firman Tuhan. Kenapa? Ini lebih luar biasa. Saya tidak punya pengalaman seperti itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita belajar. Bahwa apapun yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, nggak ada satupun pernikahan kita yang sempurna. Tapi yang sempurna adalah kasih Kristus. Mari kita lihat kesempurnaan kasih Kristus Bapak Ibu Saudara dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8 Alkitab berkata, kasih itu sabar. Kasih Kristus itu adalah kasih yang sabar. Dalam bahasa aslinya adalah makrotumeo, artinya apa? Enggak mudah putus asa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya kasih di covered oleh kasih yang sejati, oleh kasih yang abadi, everlasting love itu Bapak Ibu Saudara, yaitu kasih Kristus, maka kita tidak akan mudah putus asa dalam menghadapi segala sesuatu. Kita akan terus bergerak maju dan kita selalu punya pengharapan apapun yang terjadi. Hari ini saya belum bisa melihat yang baik, tapi saya tidak akan putus asa. Kenapa? Ada kasih yang jauh lebih besar. Yang kedua, kasih Kristus itu membuat kita bisa bersabar dalam menanggung penghinaan, bahkan luka dari orang lain. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling potensi untuk membuat kita terluka? Pasangan kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Orang tua kita, anak-anak kita. Suami, istri kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita punya kasih itu Bapak Ibu Saudara, luka itu tidak menyebabkan kita jadi kepahitan. Luka itu justru membentuk karakter kita, menjadikan kekuatan di dalam hidup kita. Kasih itu begitu sabar dan sehingga sanggup bersikap tetap lembut dan tetap lambat dalam marah. Dan kasih yang sabar, kasih yang sejati itu adalah never tired of waiting. Gak pernah lelah menunggu. Sama seperti bapak yang menunggu anak bungsunya. Gak pernah setiap hari dia selalu ada di halaman depan rumahnya sehingga dia bisa melihat anak bungsunya sudah datang. Gak lelah setiap hari dia Bapak Ibu Saudara. Capek hari ini. Saya mau tiduran. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kasih itu membuat kita tidak lelah untuk menunggu. Menunggu kapan suami saya berubah. Sudah Pak, sudah bertahun-tahun suami saya enggak berubah. Tapi saya punya kasih Kristus yang membuat saya enggak lelah menunggu sampai dia berubah. Saya yakin bahwa akan terjadi pemulihan dalam keluarga saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, covered by love. Kenapa kita harus dilindungi oleh kasih, dipenuhi oleh kasih yang sempurna itu? Karena kasih Kristus adalah kasih yang percaya segala sesuatu. Apa artinya percaya segala sesuatu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Bapak Ibu, kenapa seringkali kita jadi gagal di dalam pernikahan, di dalam hidup rumah tangga, bahkan dalam keluarga. Seringkali kita gagal membangun hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, karena kita selalu berpikir yang jelek. Istri-istri banyak yang berpikir yang jelek sama suaminya. Suami saya nggak pernah berubah Pak. Kalau nyimpen anduk basah selalu di kasur. Kalau sudah buka pintu nggak pernah tutup pintu lagi. Kalau sudah nyalain lampu nggak pernah matiin lampu lagi. Itu suami saya. Kenapa? Selalu yang dipikirnya adalah sesuatu yang jelek. Bapak-bapak mungkin berpikir, aduh Pak saya udah malas pulang ke rumah Pak. Kenapa? Karena saya pasti akan dikuliahin, akan dikotbahin sama istri saya. Istri saya tahu Bapak Ibu,
bukan istri saya maksudnya, ini ceritanya, saya salah ngomong Bapak Ibu Saudara ya. Enggak, istri saya tidak seperti itu. Maksudnya begini, ada bapak-bapak yang berkata istri saya lebih dari penyiar radio ada berhentinya, ada istirahatnya, istri saya nggak ada istirahatnya. Sampai ngigo juga marahin saya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada anak-anak muda yang berkata, aduh Pak saya malas untuk pulang ke rumah. Kenapa? Karena ketika saya pulang yang saya dengar adalah kata makian satu dengan yang lain. Kata umpatan, kata-kata kasar, kata-kata kemarahan. Selalu kita berpikirnya yang jelek Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kita mau belajar dari kasih Kristus. Kalau Yesus hanya melihat yang jelek dalam diri kita, saya percaya dia nggak akan naik ke kayu salib Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan hanya melihat yang jelek dalam hidup manusia, dia tidak akan pernah naik ke kayu salib. Tuhan melihat ada sesuatu yang bagus dalam diri manusia, karena itu adalah ciptaannya. Dan dia berkata, kalau aku mati di kayu salib, aku bisa mendapatkan kembali manusia dalam kesegambaran dan keserupaan dengan Bapa. Yesus melihat kita yang baiknya Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus melihat sesuatu yang baik dalam diri kita. Dalam terjemahan The Message dikatakan always looks for the best. Selalu mencari yang terbaik. Ya memang suami saya punya kelemahan. Tapi dia punya kelebihan. Kalau udah kerja, dia rajin kerja. Dia akan selalu berusaha untuk mencukupkan semua kebutuhan rumah tangga. Istri saya sekalipun cerewet, tapi ternyata kecerewetannya itu memelihara hidup saya. Kalau saya nggak ada istri mungkin saya akan makan semuanya. Dan hari ini saya mungkin ada di rumah sakit. Tapi gara-gara istri saya yang cerewet itu, saya bisa terjaga. Sekalipun orang tua saya mungkin banyak masalah, banyak pertengkaran. Tapi mereka minimal mau melahirkan saya dan mau sampai hari ini merawat saya dan memberikan uang jajan, uang pendidikan, uang apapun. Lihatlah segala sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kasih itu akan mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi saudara-saudara akhirnya coba pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah bukan yang jelek lagi. Kasih Kristus mampu melihat yang baik di tengah yang jelek. Kasih Tuhan membuat kita bisa melihat kebaikan. Minimal kebaikan Tuhan masih ada dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang terakhir. Kasih itu tidak berkesudahan. Everlasting love. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Supply yang Tuhan berikan gak pernah berhenti. Surga tidak pernah berkata, sorry stoknya habis. Gak ada. Kasih Tuhan itu berlimpah. Setiap kali Bapak Ibu memerlukan, sebesar apapun pengampunan yang harus kita lepaskan. Sebesar apapun pengertian yang harus kita lakukan. Kasih itu selalu cukup. Saya tulis di situ Bapak Ibu Saudara, pernikahan adalah rencana Allah yang sempurna. Sekalipun dijalankan oleh manusia yang tidak sempurna. Bapak Ibu gak ada yang sempurna, termasuk saya. Saya juga banyak melakukan kesalahan. Itu sebabnya kita perlu kasih yang sempurna itu. Pernikahan bukanlah tentang mencari pasangan yang sempurna. Yang tadi 3 berita itu pasangannya sempurna, tapi juga tetap mereka bermasalah. Anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, mari berdoa hari ini. Jangan cari yang sempurna, cari yang dari Tuhan. Yang takut akan Tuhan, yang mau belajar berubah, yang mau belajar mengasihi Tuhan. Bukanlah mencari pasangan yang sempurna, melainkan belajar mengasihi pasangan kita yang tidak sempurna. Dengan kasih Kristus yang sempurna. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Tuhan. Kami bawa keluarga kami. Kami bawa pernikahan kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami yang tidak sempurna ini. Seringkali kami gagal di dalam menjalankan pernikahan yang sempurna.
Karena pernikahan adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami buka hidup kami. Tolong kami Tuhan. Berikan kami the everlasting love itu Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang sempurna. Kasih-Mu ya Tuhan. Sebagai suami, kami boleh mengalami kasih Kristus yang mengubah hati kami. Yang memelihara hati dan pikiran kami. Sebagai istri kami juga boleh pernah mengalami kasih-Mu Tuhan yang memulihkan kami. Sehingga sampai hari ini kami boleh tetap mengasihi sekalipun ada masalah, ada ketidaksempurnaan. Kami boleh tetap tunduk sekalipun ada masalah. Kami boleh tetap saling menghargai. Sebagai anak-anak muda Tuhan pulihkan setiap luka yang ada dalam hati anak-anak muda-Mu tempat ini. Mungkin akibat dari keluarga, dari orang tua yang kurang bertanggung jawab. Tuhan Yesus pulihkan. Kasih-Mu yang sempurna akan mengangkat setiap anak-anak muda di tempat ini. Untuk bisa melihat yang baik dalam keluarga mereka. Yaitu Tuhan Yesus ada di dalam keluarga mereka. Dan Tuhan Yesus akan melakukan yang terbaik. Mereka akan lihat perubahan dalam keluarga mereka. Mereka akan jadi terang dan garam di keluarga mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.